Bank BCA tidak salah ketika memberikan rekening koran Nikita Mirzani ke penyidik. Yang salah itu kalau dilakukan tanpa prosedur yang benar. Sama dengan endorse. Kalau begitu, semua kita rakyat jelata yang ada di Indonesia ini. Oke, menarik buat Mbak. Diskon sama dengan endorse. Yang harus Anda pahami adalah beliau adalah seorang artis. Di saat orang memberikan diskon dengan perjanjian, ya kan, memasang di YouTube atau di IG mengiklankan, itu adalah sebuah endorsement. Beda dengan diskon, lu beli baju ya di mall ada diskon terus lu bawa pulang, itu beda. Jadi Mbak tolong smart, oke? Kalau bisa belajar lagi, jadi paham gitu kan, apa itu endorsement, apa itu diskon barang ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Apakah pembeli rumah ini mendapatkan diskon yang sama dengan Nikita Mirzani? Oh tidak, karena Nikita Mirzani adalah seorang artis, dia memasarkan sehingga dia diberikan 10 miliar potongan untuk pembelian rumah. Secara tidak langsung itu adalah endorsement. Kecuali ya kayak Mbak bilang nih, rakyat jelata ya kan, nggak perlulah ya kan yang pakai namanya endorsement ya. Karena apa? Karena Anda membeli barang, Anda tidak cuap-cuap. Berbeda dengan ini. Dan ini hanya dikhususkan untuk Nikita Mirzani. Smart, oke? Kalau kata gue mah ya, kenapa Sister Hong kemarin di pengadilan tuh lebih diem, lebih kalem? Kalau kata gue sih dia dapat teguran, ya, atau enggak briefingan. Karena mukanya itu terpampang nyata di TV One, ya kan? Semua orang lagi debatin kelakuannya dia. Nah kayaknya dia di briefing lagi nih, atau enggak ditegur, jangan sampai begitu banget, jangan sampai lu kena spotlight nih dengan kelakuannya minus kayak gitu, jangan sampai nih ya dia ketarak banget nih briefingannya. Dan kenapa dia potong rambut? Karena lu semua yang bilang dia Sister Hong ya, makanya dia potong rambut malah jadi Dora. Sidang Nikita Mirzani kali ini nggak ada keributan guys. Tumbenan banget nih, JPU-nya diam dan hakimnya juga diam. Kagak ada tuh ya kan acara-acara motong-motong omongan saksi, kagak ada tuh. Dan alhamdulillahnya guys ya, Doktif itu sudah memberikan kesaksian dan itu tuh nggak dipotong-potong. Atau si pihak dari sananya itu sudah tahu guys kalau sudah dilaporkan ke KPK. Atau bayarannya kurang atau kayak mana guys, gue nggak tahu nih. Tapi nggak apa-apa sih guys ya, bagus gitu ya kan. Persidangannya tuh kan adem ayem, nggak ada keributan, nggak ada apa segala macem gitu ya kan. Yang penting apa? Yang penting lancar dah gitu. Paling keributannya cuma di luar doang guys, karena nggak dikasih akses masuk. Tapi nggak apa-apa guys, yang ribut di luar aja dah. Yang penting di dalam persidangan itu nggak ada yang ribut sama sekali. Biar sidangnya lancar apa segala macem gitu ya kan. Nggak ada yang teriak-teriakan di dalam ruangan sidang gitu guys. Semoga aja sidang kali ini tuh adalah sidang terakhir yang dimana si Nikita Mirzani itu bebas. Udah gitu aja guys. Urusan yang di luar gua nggak tahu menau deh. Bodoh amat tuh, seterah dah. Lu pada berantem kayak apa segala macem. Serah. Yang penting fokusnya itu kemana? Ke Nikita Mirzani guys. Nikita Mirzani di endorse sama pihak perumahan aja tuh hampir 10 miliar aja tuh diem aja gitu. Ini cuma perkara 4M aja ributnya se-Indonesia, lo tau. Sampai pihak ini turun tangan, apa segala macem ya kan. Bahkan ada geng-geng sirkus tuh ya kan, yang keroyok lah. Kata gue permasalahan itu jadi kemana-mana, lo tau. Malahan sampai ada pihak BCA lah dateng, pihak perumahan lah dateng. Dan pihak mana lagi nih? Udah sih pihak dari sononya gitu ya kan, cuma tinggal minta duit aja lagi gitu, 4M juga. Nanti juga ditambahin 1M tuh sama Nikita Mirzani tuh. Udah ngomong kan, udah denger kan, udah lihat kan? Gak mungkin gak lihat. Kesel gue jadinya. Permasalahan begini aja hebohnya satu Indonesia, lo tau. Bener dah. Kata gue jadi heboh lu pada lu yang bikin masalah, lu yang mancing ya kan. Lu juga yang heboh, lu juga yang ribet. Udah tinggal minta duit aja gitu ya kan. Minta sini balikin gitu ya kan. Terus kalau misalnya lu mau tinju-tinjuan gitu ya kan, tinggal ngomong aja, gue mau berantem sama lu gitu. Kagak usah tuh ngomong-ngomong sama polisi lah, inilah, itulah, segala macam. Heboh, hidup lu heboh, lu tahu. Kata gue lu pada mending pada istighfar lo. Pada istighfar, jangan pada heboh lu pada. Lu tinggal ngomong aja, iya pak, saya ngejalanin kasus ini karena ada orang yang dendam sama Nikita Mirzani dan saya tuh jadi perantaranya. Gitu jangan ngomong gitu doang. Heboh bet hidup lo.
Bank BCA tidak salah ketika memberikan rekening koran Nikita Mirzani ke penyidik. Yang salah itu kalau dilakukan tanpa prosedur yang benar. Nah, sahabat cendol, perlu kita pahami dulu secara ilmiah ya, bahwa bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan data-data nasabahnya sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Tapi sahabat cendol, ada pengecualian penting ya, bahwa bank dapat memberikan informasi rekening nasabah kepada penyidik ya, jika ada permintaan resmi sesuai dengan mekanisme hukum, biasanya melalui izin dari otoritas yang berwenang seperti Ketua Pengadilan Negeri atau sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Nah, dalam konteks kasus Nikita Mirzani, kalau prosedur tersebut dijalankan dengan benar ya, maka BCA menurut netizen cendol secara hukum tidak bersalah ketika memberikan rekening koran kepada penyidik. Yang menjadi masalah adalah jika prosedurnya dilompati atau tidak sesuai. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih Bang Pami Bamit, pengacara Nikita Mirzani, tidak melarang Nikita Mirzani ya saat ia mengungkapkan kekecewaannya sebagai nasabah di persidangan kemarin? Jawabannya sederhana kok sahabat cendol. Kita jangan lupa bahwa Nikita Mirzani kan adalah terdakwa yang sedang memperjuangkan nasibnya di ruang sidang. Ya, secara psikologis dan sosial ya, wajar jika Nikita Mirzani merasa kecewa dan marah ya, apalagi jika rekening tersebut tidak terbukti ada transaksi mencurigakan terkait dugaan pemerasan. Tapi sahabat cendol, dari sisi relationship management ya, yang justru menarik dibahas adalah sikap dari Bank BCA untuk menjaga hubungan baik, apalagi terhadap nasabah prioritas seperti Nikita Mirzani ya. BCA idealnya ya bisa melakukan upaya-upaya humanis. Ya, misalnya menyampaikan permohonan maaf atau klarifikasi sebelum atau sesudah hadir sebagai saksi. Nah, di sisi lain, walaupun Reza Gladys tidak mengirim uang ke rekening Nikita Mirzani, jaksa penuntut umum tetap menghadirkan rekening koran itu sebagai bahan pembuktian. Ya, menurut netizen cendol, langkah ini bisa dibaca ya sebagai upaya membentuk persepsi hakim ya, seolah-olah ada arus uang besar yang patut dicurigai. Ya, untuk memperkuat narasi dugaan sindikat pemerasan. Meskipun menurut Nikita Mirzani, transaksi di rekening itu murni dari pekerjaannya sebagai artis. Jadi secara ilmiah dalam psikologi hukum, strategi ini disebut dengan framing evidence, membangun narasi dengan bukti pendukung agar tercipta persepsi tertentu ya di benak pengambil keputusan, yaitu majelis hakim. Walaupun relevansinya terhadap dakwaan utama masih bisa diperdebatkan. Nah, sahabat cendol, selalu ingat ya bahwa dalam dunia hukum bukti itu bukan hanya soal benar dan salah, tapi juga soal siapa yang berhasil mengendalikan narasinya. Karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh dilihat di sini. Saya kecewa banget karena rekening saya. Guys, menurut gue pribadi ya, BCA itu sombong dan erogan loh. Mentang-mentang dia mungkin salah satu bank swasta yang cukup kuat juga, jadi seenak-enaknya mau ngabrik rekening milik orang lain walaupun itu nasabah prioritas. Itu nggak bagus loh ya, karena itu melanggar kode etik. Ini citra BCA di masyarakat bisa turun banget ini ya, harusnya dilindungi. Kalau seandainya BCA hanya membuka rekening-rekening yang ditanyakan oleh penyidik, itu tidak masalah karena itu bagian dari proses penyelidikan atau penyidikan. Tapi kalau BCA sampai ngobrak-ngabrik rekening lainnya yang istilahnya tidak diketahui oleh penyidik, itu nggak lucu. Itu namanya bukan kooperatif, tapi tidak melindungi nasabah. Ya, harusnya kalau ingin membuka lagi mutasi kayak gitu, harusnya tanya dulu ke pihak pemilik rekening. Dan ini pernah terjadi sama gue tahun 2007. Ya, dan ini terulang lagi sekarang. Wah, ini gila nih. Kenapa coba? BCA benar-benar arogan caranya kayak gini. Ini benar-benar tidak memegang prinsip untuk melindungi nasabah, tuh nggak ada. Memang tahu gue juga ya, kalau misalkan ditanya oleh penyidik demi hukum harus bersikap kooperatif dari Bank BCA juga. Tapi terkesan BCA ini dengan membuka begitu aja seolah-olah ingin lepas tangan. Disangkanya BCA itu ingin menjaga citra baiknya karena ini merupakan hasil tindak pidana, mungkin ya seperti itu. Jadi BCA itu ingin lepas tangan, hanya ingin enaknya aja terima dana Nikita, tapi kalau ada apa-apa tidak mau bertanggung jawab dengan dana yang ditabungkan oleh Nikita ke BCA ini. Ini nggak bagus loh BCA berprinsip seperti ini.
Ya harusnya cukup membuka rekening-rekening yang ditanyakan oleh pihak penyidik, bukan berarti membuka semuanya. Pasti toh nih kita juga kan ditanyakan rekening mana yang dipakai untuk transfer atau apa. Harusnya itu aja, nggak usah semuanya. Caranya kayak gini BCA nggak bagus loh. Ya terkesan cuci tangan. Harus tetap melindungi, berpegang teguh terhadap sana, ya, karena rekening-rekening lainnya milik kita itu seharusnya tidak perlu dibongkar karena tidak ada hubungannya dengan TPPU atau pemerasan atau apapun itu yang sekarang sedang disidangkan itu, ya. Ini benar-benar nggak lucu banget BCA, ini nggak bagus BCA, ya. Coba segera perbaiki dan minta maaf, klarifikasi, minta maaf terhadap kita, guys. Gue bersyukur juga nih, di satu sisi di saat BCA membuka semuanya, justru ini menjadi hal poin yang bagus juga buat kita. Kalau nih kita itu banyak juga terima orderan job-job dari pihak-pihak lainnya, itu bagus loh sebenarnya, ya. Itu menjadi poin plus juga buat kita. Tetapi apapun itu juga tetap BCA tidak sangat kompeten dalam menangani ini semua, oke?